Bupati Goa Siti Husniah Talenrang memperkenalkan nilai budaya lokal sebagai landasan kehidupan masyarakat dalam membangun hubungan yang setara dan saling menghargai. Hal tersebut disampaikan saat menerima kunjungan perwira siswa PASIS Negara Sahabat Dikrek L3 Sesko TNI tahun ajaran 2025 di Museum Istana Balak Lompoa, Selasa 10 Juni. Dalam sambutannya, Bupati Goa memperkenalkan dua nilai utama masyarakat Goa, yaitu Siri Napace dan Sipakatau, yang hingga kini tetap hidup dan menjadi pedoman sosial. Kabupaten Goa telah lama dikenal sebagai wilayah strategis dalam lintas sejarah dan ilmu pengetahuan. Ia juga menambahkan bahwa Kabupaten Goa juga memiliki sejarah panjang yang tidak hanya dikenal di tingkat nasional, tetapi juga telah menembus batas internasional. Kabupaten Goa memiliki 3 pahlawan nasional, yaitu Sultan Hasanuddin yang dikenal karena keberaniannya, Syekh Yusuf yang dihormati di 2 negara, Indonesia dan Afrika Selatan, dan Karaeng Pattingaloang, sosok cendekia yang mewariskan ilmu pengetahuan dan pemikiran. Bupati karena dikunjungi saudara-saudara kita dari Sesko TNI. Ya, ini kunjungan budaya, ada beberapa dari negara-negara besar yang merupakan siswa di Sesko TNI. Luar biasa bagi kita. Kunjungan belajar budaya. Dan ini adalah Sulawesi Selatan, khususnya Kabupaten Goa, merupakan kabupaten pilihan. Karena Goa ini adalah suatu kerajaan yang terbesar di masanya. Mereka penasaran, pengen belajar. Goa lah menjadi pilihan utama. Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Bupati Goa Darmawang Syahmuin, dan Dim 1409 Goa, Letkol Infanteri Heri Kuswanto, Wakil Ketua DPRD Goa Hasrul Abdul Rajab, Sekda Goa Andi Aziz, Wakapolres Goa Kompol Gani, Kepala Seksi Intelijen Kejari Goa, serta para pimpinan SKPD lingkup pemerintah Kabupaten Goa. Dari Makassar, Lutfi, iNews melaporkan. Bupati Goa Kabupaten Goa Siti Husniah Talenrang dan Wakil Bupati Darmawang Syahmuin Hati Damai telah berhasil melaksanakan program Goa Bersama dalam 100 hari kerja mereka. Program ini berfokus pada pemberdayaan masyarakat melalui berbagai inisiatif untuk menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan sejahtera. Salah satu program unggulan adalah Goa Sehat yang memberikan akses layanan kesehatan dasar gratis kepada masyarakat, terutama bagi lansia dan keluarga beresiko stunting. Program Goa Aman atau Masanang juga diimplementasikan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman. Dengan kolaborasi antara pemerintah daerah, kepolisian, dan masyarakat, angka kriminalitas pun berhasil ditekan secara signifikan. Di sektor pendidikan, program Goa Cerdas atau Goa Carakde dengan inisiatif Ayo Mengaji mendorong siswa dari PAUD hingga SMA untuk membaca Al-Quran sebelum belajar. Program Goa Bersih atau Anang Kasih juga menunjukkan hasil yang positif dengan pencapaian pembersihan 24 titik lokasi dari target 28. Pemerintah juga memberikan perhatian khusus kepada masyarakat miskin ekstrim melalui program Goa Sejahtera atau Masunggu. Program ini menargetkan pendampingan dan bantuan sosial kepada 357 keluarga, membantu mereka keluar dari jeratan kemiskinan. Keberhasilan program-program tersebut bukan hanya hasil kerja pemerintah, tetapi juga wujud kolaborasi antara semua unsur masyarakat. Program 100 hari ini, program bersama, kami mengajak kepada masyarakat untuk membangun kebiasaan bergotong royong yang sudah lama hilang. Kita munculkan kembali, sama-sama kita berkolaborasi, sama-sama kita memikirkan masyarakat Kabupaten Goa, karena tujuan kita juga tetap sama, adalah ingin melihat Goa itu semakin maju dan pastinya masyarakatnya sejahtera. Dengan berbagai program yang telah dilaksanakan dalam 100 hari kerja, Hati Damai berupaya mewujudkan Kabupaten Goa yang lebih maju dan masyarakat yang sejahtera. Komitmen ini diharapkan terus berlanjut agar semua aspek pembangunan dapat terwujud secara merata, memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Dari Kabupaten Goa, Lutfi melaporkan. Viral di media sosial, para remaja pengendara sepeda motor konvoi dengan ugal-ugalan di Makassar, Sulawesi Selatan.
Bahkan mereka berkendara arogan tanpa mengenakan helm dan membahayakan pengendara lain. Ironisnya, mereka juga merekam aksi mereka hanya demi konten di media sosial. Polisi menangkap 6 remaja di sejumlah titik yang kerap dilalui konvoi tersebut. Yang mana ada sekitar 6 adik-adik kita yang mengemudi. Nah, ini kerap tidak menggunakan helm sehingga kita amankan. Setelah kita geledah ada beberapa barang ya termasuk handphone, dan ternyata kami melihat, kami cocokkan bahwa di viral juga dia sering melakukan freestyle. Guna proses hukum lebih lanjut, ke-6 remaja beserta 3 motor diserahkan ke Satuan Lalu Lintas Polrestabes Makassar. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. RF, balita berusia 1 tahun tewas dengan kondisi mengenaskan setelah hilang selama 3 hari. Jasad korban ditemukan di halaman salah satu masjid di Singkawang, Kalimantan Barat. Sebelumnya pencarian korban yang dilaporkan polisi sempat melibatkan anjing pelacak dan warga setempat. Polisi mengungkap jika hilang dan kematian korban disebabkan seorang pria berinisial AB yang merupakan tetangga pengasuh korban. Kepada petugas, AB mengakui telah menculik dan membunuh RF karena sakit hati dengan pengasuhnya. Motifnya dapat disimpulkan dari berdasarkan keterangan tersangka, dia mengakui sakit hati dengan pengasuh ataupun dari yang mengasuh anak tersebut ya. Jadi tidak ada hubungan. Menurut keterangan tersangka, si pengasuh ini ada berkata yang menyinggung menyinggung hati dari si tersangka ini. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal berlapis. Dari Singkawang, Kalimantan Barat, Rizky Kurnia melaporkan. Seorang bocah perempuan berusia 5 tahun ditemukan warga yang baru membeli rumah di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Bocah itu ditemukan di gudang dengan kondisi lemas dan wajah lebam. Pemilik rumah kemudian memandikan dan memberi sang bocah makan. Setelah itu, postingannya di media sosial pun bersambut. Seorang perempuan yang mengaku ibu dari bocah malang tersebut berkirim pesan. Sang ibu juga melapor ke unit PPA Satreskrim Polresta Banjarmasin. Setelah bercerai dengan suami, dirinya tidak pernah bertemu dengan sang anak sejak usianya 1 tahun. Diduga ia ditelantarkan dan ditinggalkan mantan suaminya. Kalau sama bapaknya memang sudah pisah lama, pas dari umur anak ini 1 tahun 9 bulanan lah. Jadi ya sudah lunjung, ternyata selama anak tuh malah kadada lagi karena kayak lost kontak kayak itu. Lost kontak langsung, jadi ulun cari anak ini karena dapat nomor lagi gitu. Hingga kini anggota Polresta Banjarmasin masih menyelidiki kasus ini. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Suhardian, iNews melaporkan. Merasa tertipu, ratusan pencari kerja mendatangi sebuah rumah milik pelaku di kawasan Pauh, Kota Padang. Korban meminta pertanggungjawaban pelaku penipuan yang berkedok rekrutmen tenaga kerja untuk ditempatkan sebuah pusat perbelanjaan yang belum lama dibuka untuk umum. Namun sampai di lokasi, rumah dalam keadaan kosong. Dengan penuh kemarahan, ratusan korban menuju Mapolresta Padang untuk melaporkan penipuan yang mereka alami. Selain mengaku sebagai panitia penerimaan pegawai, para pelaku juga menjanjikan posisi strategis seperti security, bagian gudang, administrasi, hingga manajer dengan syarat korban harus membayar uang sesuai posisi yang dipilih. Awalnya tuh dapat dari teman, Bang. Tadi diiming-imingin dapat kerja, terus diterima. Habis itu dijanjiin langsung kerja, Bang. Awal pertama tuh dibayar, sistem itu orang dalam lah. Ya. Habis itu kan ada sistem bayar nih, Bang. Bayar itu beragam-ragam, Bang. Tergantung posisi masing-masing lah. Untuk kerugian dari korban bervariasi.
dari 300.000 sampai dengan 3 juta, tergantung dari bagian dan posisinya. Diduga total korban mencapai lebih dari 500 orang. Sementara saat dikonfirmasi, nama mal yang dibawa pelaku tidak pernah melakukan rekrutmen terbuka melalui perantara atau panitia tertentu. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Video penertiban pengemis tunanetra oleh petugas gabungan dari Dinas Sosial, Satpol PP, dan Polres Pematang Siantar ini viral di media sosial. Pengamen yang diketahui bernama Heri Hulu ini menolak dibawa oleh petugas. Saat petugas ingin mengangkatnya, Heri mengamuk memukul petugas. Wali Kota Pematang Siantar mengaku telah berkomunikasi dan mengundang Heri ke rumah dinasnya. Saya undang khusus datang ke rumah wali kota ya. Ya happy kok dia, dan dia katanya ahli pijit. Dia mau beralih profesi, nggak lagi minta mau jadi gubernur. Artinya pemerintah kota memfasilitasi, Pak? Kira-kira begitu, mendukung sepenuhnya malah ya. Wali Kota juga berjanji akan membina petugas Satpol PP yang melakukan tindakan pemaksaan dan kedepannya akan bertindak secara humanis. Marwis warga Jorong Galuh 2 Kecamatan Ampek Koto Agam Sumatera Barat menjadi korban penyekapan dan perampokan bersama istri dan mertua di rumahnya. Kawanan rampok yang diperkirakan berjumlah 3 orang itu menodongkan pisau dan menyekap ketiga korban di kamar. Pelaku kemudian menggasak perhiasan emas dan emas batangan seberat 1 kg, uang tunai 45 juta rupiah serta 1 unit sepeda motor. Diduga perampok masuk melalui dapur dengan mencongkel jendela sekitar pukul 2 dini hari. Setelah perampok kabur, korban mencoba membuka pintu kamar dengan obeng. Pengaruhan, bis sorongnya habis. Nah, setelah itu, awak dikuncikannya di kamar bertiga. Perhiasan, bukti kontan. Perhiasan tuh lumayan lah, hampir sekilo. Kalau peti sampai 45 jutaan. Polisi kini tengah memburu pelaku yang diduga kabur ke arah Pasaman melewati Maninjau. Dari Agam Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang melaporkan. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa, Sukatani, Ramadan, Takjil, sahurnya, hari tua, puasa. iNews sore setiap hari. Di iNews Room, Hajut, Hotelnya, Kartu, pembunuhan Sri Teks. iNews Room setiap hari. iNews Prime 1 Ramadan, penumpang bersenja. Dugaan pengoplosan. iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews malam, profesi. Jawa Tengah, Gonggongan. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Kami menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa dari Presiden, Wakil Presiden hingga Kabinet Merah Putih. Pemimpin Rakyat, Senin hingga Jumat, pukul 12:30 siang. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa, Sukatani, Ramadan, Takjil, sahurnya, hari tua, keluarga, negara, puasa, masjid, silatin listrik, Jaya Ancol, Garuda. iNews sore setiap hari. Selamat datang di iNews Room. Korban hanyut, warga panik, puluhan rumah hipotermia, bakar tumpukan, pembunuhan. Pertamina membantah PT Sri Teks memenangkan warga. Skema oplosan tuh nggak ada. iNews Room setiap hari. Inilah iNews Prime 1 Ramadan. Sholat tarawih perdana pertama, Sejumlah penumpang bersenja. dan pilot Menyakitkan. pengoplosan Harus
Tinggal dunia 5 dekade. iNews Prime, Senin sampai Jumat. Nilai malam 1 Maret 6 Profesi Guru Polda Jawa Tengah dengan penggelonggongan sehingga gagal menyalip Rp2.000 sholat tarawih Forum Kernas dengan Israel. iNews Malam setiap hari hanya di iNews. The Great Prime Time. Kasus yang akan kita hadapi. Kita jadi masalahnya harus Anda kalau nggak Rakyat bersuara. Topik ini yang bermasalah. kabur aja dulu. Kegelisahan. Bukan nasionalisme kalian. The Prime Show. Ada pergantian lambang. Aku belum bukti. Tidak ngomong juga. Interupsi. Prioritas. Respon mereka semuanya. 30 menit bersama Kabinet Merah Putih. Only on iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Saya Diandra Mukti. Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Apa yang melatar belakangi? Meragukan nasionalisme kalian. Kabur aja dulu. Menyebar kemanapun. Itu luar biasa. Mengupas isu-isu terhangat. kerja di luar negeri, bawa narkoba dari serang anggota TNI. Penyelidikan. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Makin viral. Pelanggaran syariat Islam. The Prime Show setiap Rabu pukul 8 malam di iNews. The Great Prime Time. Kembali. Apakah Lurus benarkah lapak perkara yang akan kita hadapi? Jadinya kita jadi. Tapi saya mengatakan. Tapi masalahnya saya nggak kalau nggak percaya. Karena kalau kamu yang buka ya. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat bersuara Selasa pukul 7 malam. topik ini yang bermasalah? Kabur aja dulu. Kegelisahan. Bukan nasionalisme kalian. Res narkoba Polda Riau, anggota TNI. PHK. Presidennya teman. Saya Diandra Mukti. Anda The Prime Show Rabu pukul 8 malam. Ada pergantian lambang. Saya tidak percaya. Dari presiden di sana itu belum bukti. Saya membaca tidak ngomong juga. Saya Anisha Dasuki. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Yang menjadi prioritas. Respon mereka para Apa aja? semuanya. Sudah. Nggak boleh. Nggak boleh. Itu supaya tidak pandang bulu. 30 menit bersama Kabinet Merah Putih setiap Jumat. Only on iNews. Inilah banyak sekali peristiwa besar yang terjadi dan menjadi sorotan. Ya, kita di sini kita interupsi. Wajib saya dengar Ada pergantian lambang. Saya tidak percaya. Dari presiden di sana itu belum bukti. Tidak. Itu hal yang wajar. Siapakah raja kecil yang dimaksud? Tidak ngomong juga. Konsumen korban lagi nggak dapat barang sekarang kita. Ya ini pengawasannya juga lemah. Ya prosesnya belum selesai. Kan Anda mengoreksi. Dia lihat ke tempat lain. Jangan dipotong, Bang. Interupsi hanya di iNews. Saya di sini hadir bersama dengan Wakil Menteri Kebudayaan, Pak Haji Giring Ganesha. Menteri Kebudayaan Fadlizon memberikan klarifikasi terkait pernyataannya yang menyebut pemerkosaan massal tahun 1998 tidak ada buktinya dan hanya berdasarkan rumor yang beredar. Menurut Fadlizon, pernyataan tersebut bukan dalam rangka menyangkal keberadaan kekerasan seksual, namun menekankan bahwa sejarah perlu bersandar pada fakta-fakta hukum dan bukti yang telah diuji secara akademik dan legal. Fadlizon mengutuk dan mengecam keras segala bentuk perundungan dan kekerasan seksual terhadap perempuan. Ia juga menekankan bahwa saat kerusuhan tindak kejahatan ini memang terjadi, tetapi istilah massal tidak memiliki data yang konklusif. Fadlizon juga menyoroti secara spesifik perlunya ketelitian dan kerangka kehati-hatian akademik dalam penggunaan istilah perkosaan massal. Hal ini dapat memiliki implikasi serius terhadap karakter kolektif bangsa dan membutuhkan verifikasi berbasis fakta yang kuat.
Sebelumnya Fadlizon mengklaim peristiwa pemerkosaan massal tahun 1998 tidak ada buktinya dan hanya bersandar rumor yang beredar. Fadlizon menjelaskan rumor-rumor seperti itu tidak akan menyelesaikan persoalan yang ada. Tim Liputan iNews melaporkan. Tragedi Mei 1998 menjadi salah satu peristiwa bersejarah di Indonesia. Sejumlah tanda tanya pun masih menyelimuti peristiwa bersejarah ini, salah satunya dugaan adanya ruda paksa massal dalam tragedi 1998. Untuk mengungkap fakta kerusuhan termasuk dugaan pelanggaran HAM berat, pemerintah membentuk tim gabungan pencari fakta tahun 1998. TGPF dibentuk melalui keputusan bersama 5 pejabat tinggi negara pada 23 Juli 1998, antara lain Menteri Pertahanan dan Keamanan, Panglima ABRI, Menteri Kehakiman, Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Urusan Peranan Wanita, dan Jaksa Agung. Hasil penyelidikan tim gabungan pencari fakta tahun 1998 mencatat sedikitnya 85 kasus kekerasan seksual, termasuk 52 kasus pemerkosaan yang terjadi selama kerusuhan. Temuan ini disampaikan langsung kepada Presiden B.J. Habibie dan menjadi dasar pengakuan resmi negara atas pelanggaran HAM terhadap perempuan. Salah satu tindak lanjutnya adalah pembentukan Komnas Perempuan melalui keputusan Presiden nomor 181 tahun 1998. Inilah rumah contoh rumah bersubsidi yang tengah dirancang pemerintah. Rumah bersubsidi ini hadir dengan 2 tipe. Yang pertama tipe 1 kamar tidur dengan luas bangunan 14 meter persegi dan luas tanah 25 meter persegi. Dalam rumah contoh ini berisi ruang tamu yang menyatu dengan area dapur dan cuci, sementara di belakangnya merupakan kamar tidur yang menyatu dengan kamar mandi. Sementara tipe kedua dengan 2 kamar tidur dengan luas bangunan 23,4 meter persegi dan luas tanah 26,3 meter persegi. Tipe kedua ini berisi ruang tamu dan juga kamar tidur dan kamar mandi, sementara 1 kamar tidur lain berada di bagian mezanin. Rumah bersubsidi yang dipamerkan di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Semanggi ini pun menuai sejumlah tanggapan dari para pengunjung. Apa ya? Kayak sempit ya. Tuh, ini kita 2 aja sudah bisa apa ya? Enggak maunya dikit lagi lah. Atau 1 meteran kan. Kecil lagi. Kayak rumah kos ya nggak apa-apa lah yang namanya 100 juta. Tanggapan saya mungkin ini lebih untuk ke orang-orang introvert ya. Karena nggak bisa terima tetangga nih. Karena iya benar nggak bisa terima tamu. Karena ini untuk dari segi kebutuhan sih mungkin pasutri baru itu bisa untuk menempati di rumah subsidi yang baru ini ya. Sebenarnya memang bagus ya pemerintah itu melakukan aksi inisiatif untuk membangun rumah subsidi ya bagi yang kurang mampu. Tetapi ketika aku masuk ke dalam kok kayaknya masih ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan lagi ya, apalagi dari ukurannya dan juga segi kenyamanannya. Tergolong rumah kayaknya masih belum ya. Maksudnya kalau aku masuk ke situ kok kayak di rumah boneka ya. Maaf ya, tapi itu terlalu mini. Maksudnya kalau punya satu keluarga 2 anak kayaknya nggak mungkin sih. Rencananya rumah subsidi super mini ini akan dibangun di area Jabodetabek dengan harga mulai 100 juta rupiah tergantung lokasi. Dari Jakarta, Adisti Arifa, Sadu Santo, Yudi Richard, iNews melaporkan. Dua balon udara yang melakukan penerbangan wisata dari Lembah Ilara mendarat keras di 2 lokasi berbeda pada hari Minggu waktu setempat. Balon udara yang mengangkut wisatawan asal Indonesia mendarat keras di dekat desa Goslukuyu di Provinsi Aksaray, Turki Tengah. Pilot balon udara tewas setelah terjatuh dari keranjang balon. Selain mengakibatkan pilot tewas, sedikitnya 12 wisatawan Indonesia terluka dan dilarikan ke rumah sakit.
Sementara itu, balon udara kedua yang mengangkut wisatawan asal India mendarat keras di Beli Sirma dan mengakibatkan kedua bus wisatawan mengalami luka ringan. Diduga, kecelakaan terjadi akibat perubahan angin. Agak nyasar. Kita nggak boleh kemana-mana, kita nggak boleh keluar dari hotel. Jangan gede. Kita ikutin sama mereka. Mana? Di luar ya? Artis Zaskia Meka saat ini berada di Kairo, Mesir dan mendapatkan pantauan khusus dari polisi setempat. Agak nyasar. Melalui akun sosial media pribadinya, Zaskia membagikan dirinya diikuti dan bahkan diminta tidak meninggalkan hotel. Intelnya nungguin kita sampai ketiduran. Zaskia bersama sejumlah artis lainnya bergabung dengan total 10 warga negara Indonesia lain akan mengikuti kegiatan Long March. Namun dari hari pertama mereka tiba di Kairo, terdapat perlakuan yang cukup menegangkan diterima rombongan dari polisi setempat. Satu orang sempat dikerumuni 10 polisi untuk diminta keterangan. Ketiga kalinya dan saya lagi. Untuk itulah lo kita bawa tuh langsung dikasih kopi tuh langsung. Thank you brother. Gemeteran nggak? Parah, ini masih keringetan gua. Nggak kena Evi. Jadi lo diwawancara berapa polisi? Tadi rame banget, sekitar 10-an lebih. Dan yang terakhir dia ada kayak komandannya gitu. Paling sama bawa dahara. Zaskia Meka merupakan salah satu artis yang tergabung dalam 10 orang Indonesia terbang ke Kairo, Mesir. Mereka berangkat pada Kamis 12 Juni 2025 lalu untuk bergabung dalam konvoi Global March to Gaza, kontingen negara tetangga secara resmi. Rencananya, jika berhasil, mereka akan melanjutkan langkah bersama ribuan peserta lain menuju gerbang Rafah. 10 orang ini mewakili suara rakyat Indonesia dalam solidaritas kemanusiaan Palestina. Sosial media dari berbagai negara menyerukan akan adanya Global Long March menuju Gaza. 15 Juni menjadi hari penting bagi para relawan untuk melakukan aksi jalan jauh dari titik yang sudah ditentukan menuju Gaza. Indonesia menjadi salah satu negara yang mengirimkan relawan ke Kairo, Mesir untuk bergabung dengan aksi ini. Tak sedikit relawan yang tertangkap dideportasi ke negara asalnya. Namun, hal ini tak menyurutkan para relawan mengawal dan menyuarakan aksi solidaritas kemanusiaan untuk rakyat Palestina. Tantangan yang mereka hadapi adalah perbatasan ditutup, zona militer yang ketat, dan resiko intersepsi serta pelarangan masuk ke Gaza. Tujuan aksi ini adalah blokade Gaza dihentikan, bantuan kemanusiaan dibuka, serta dunia tidak diam terhadap genosida.